Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua pembuatan konten 3 dimensi. Setelah kemarin kita belajar membuat modeling objek-objek mesh dan mengoperasikan dan membuat meja sebagai latihannya, maka kali ini pertemuan ini kita akan membahas bagaimana kita akan mengedit sebuah objek, baik itu objek cube, sphere, ataupun objek-objek silinder, torus, dan cone yang lainnya. Selama objek itu bisa dibuat oleh mesh, maka bisa diedit juga. Bagaimana caranya kita mengedit objek ini? Apabila kita sudah lihat bersama, di sini sudah ada cube, dan misalnya kita ingin mengubah salah satu objek ini menjadi tidak kubus, maka kita harus masuk ke dalam mode edit atau edit mode, dimana kita akan masuk edit modenya ada di pojok kiri atas. Kita pilih edit mode. Kalau teman-teman membuka Blender dan langsung menemukan halaman ini, otomatis Anda akan langsung masuk ke objek mode. Sementara kita perlu mengklik tanda panah kecil ini untuk memilih edit mode. Setelah kita pilih edit mode, maka tampilan toolsnya di sini sudah mulai berubah, dan di tools yang di samping sini juga sudah berubah. Oke. Untuk mengedit sebuah objek, maka kita perlu selection tools dulu. Di dalam Blender ini terdapat 3 selection tools. Yang pertama ada vertex selection tools. Yang kedua itu edge selection, dan yang ketiga adalah face selection. Face ya. Nah, dari 3 ini shortcutnya, kalau teman-teman menggunakan komputer desktop, tombol nomor 1 itu adalah seleksi untuk vertex, tombol nomor 2 angka nomor 2 adalah untuk edges, dan yang terakhir tombol 3 untuk face. Nah, sekarang kita lihat bagaimana selection ini bekerja. Kalau teman-teman melihat, kalau saya seleksi seperti ini, maka terlihat bagian yang kuning adalah oranye, ini adalah bagian yang terseleksi. Kalau kita klik di luar sini, maka hanya ada satu titik yang terseleksi. Jadi, vertex adalah tool selection untuk titik-titik pertemuan dari edge. Ya, jadi kita bisa klik 1, klik 2, klik 3, klik 4. Oke. Sedangkan untuk selection edge, shortcut nomor 2 itu adalah menseleksi pertemuan antar face, ya. Nah, teman-teman bisa melihat saya bisa menseleksi setiap garis hasil pertemuan dari face. Dan yang terakhir, selection tools berupa face, itu kita menseleksi permukaan. Face-nya kita seleksi. Oke. Dari tiga selection tools ini, itu kita juga bisa menseleksi lebih dari satu bidang. Contoh, kalau kita menggunakan face, kita tekan tombol shift di keyboardnya teman-teman semuanya, maka kita bisa selection. Nah, kita bisa memilih berapa face yang akan kita seleksi. Oke. Begitu pula dengan edge. Kita bisa menggunakan shift untuk menseleksi edge yang teman-teman inginkan. Berikutnya, kita bisa memilih vertex untuk memilih titik-titik mana saja yang ingin teman-teman seleksi. Oke. Dari sini
Saya rasa untuk memperkenalkan tool selection-nya sudah cukup. Sekarang apa yang bisa dilakukan oleh selection tools ini? Kemarin kita sudah belajar tiga tools, yaitu move tools, rotate, dan scale. Nah, setelah teman-teman contoh pada misalnya kita menggunakan vertex, terus kemudian teman-teman ingin menggesernya, maka tinggal digeser saja. Maka ini proses editing objeknya sudah terjadi, ya. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat objeknya seperti ini misalnya. Nah, ini maka objeknya sudah tidak original lagi karena sudah diedit. Oke. Kemudian kalau teman-teman menseleksi edges-nya terus diklik, maka kita juga bisa menggeser edge-nya. Semua yang terkait dengan edge-nya akan terbawa. Kalau vertex maka tidak bisa diputar ya, karena itu titik saja. Sementara kalau edge ini bisa kita menggunakan tools rotate. Coba kita rotate. Nah, ini objeknya sudah terrotate. Oke. Begitu pula dengan tool selection face selection. Nah, face ini akan menseleksi permukaan ini. Kalau saya ingin menggeser, tinggal digeser saja. Nah, apalagi ini ya, saya seleksi, saya ingin geser ke sini. Ya. Nah, ini sudah kita berhasil mengedit menggunakan tools-tools basic seperti yang teman-teman pelajari kemarin. Misalnya kita perbesar ya, face ini mau kita perbesar itu juga bisa. Nah, misalnya seperti ini juga bisa. Oke, dari tools ini saya rasa ini saja. Kemudian setelah 3 tools ini untuk menseleksi, saya ingin memberikan satu tools lagi. Saya akan coba hapus ya, saya tambahkan satu objek lagi, mesh. Kita masuk object mode, kita tambahin add mesh cube, kita masuk lagi ke edit mode. Oke, jadi setiap kali kita menambahkan objek selalu harus kembali ke object mode. Kalau kita menambahkan objek di dalam edit mode, maka dia akan bergabung menjadi satu dengan bidangnya. Contoh misalnya seperti ini. Ini kita masuk dalam edit mode yang kotak ini. Kalau kita menambahkan lingkaran di dalam menambahkan objek lingkaran di dalam edit mode kotak, maka dia akan menjadi satu properties. Pada saat kita kembali ke object mode, maka dia tidak bisa terseleksi terpisah. Berbeda pada saat kita menambahkan objek di object mode, maka kita bisa menseleksi secara terpisah. Misalnya ini. Kalau ini sudah jadi satu, jadi tidak mungkin kita bisa memisahkan kecuali kita hapus, masuk di edit mode dan kita hapus. Oke. Setelah 3 tools tadi, maka saya ingin menambahkan 4 tools lagi untuk teman-teman pelajari untuk latihan membuat objek, mempermudah menambahkan fitur yang lainnya. Yang pertama adalah fitur extrude. Extrude shortcutnya adalah E. Fitur extrude ini hanya bisa digunakan pada saat kita selectionnya menggunakan face selection. Oke, pada kita menggunakan face selection, apa yang terjadi? Bedanya kalau kita menggeser seperti ini, sama aja ya dengan kalau kita menggunakan extrude. Sama atau berbeda? Sama kalau secara bentuk, cuman kalau kita lihat edges-nya itu bertambah. Nah,
Kalau kita extrude lagi, seleksi dari sebelah sini, kita mau extrude lagi menggunakan tool extrude, kita bisa menambahkan lagi objek di samping sini. Begitu seterusnya. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan menggunakan move tools biasa. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa membuat. Oke, nah setelah ini itu baru tools namanya edges. Berikutnya toolsnya namanya insert face. Apa yang bisa kita lakukan dengan insert face? Insert face adalah kita akan bisa menambahkan objek-objek seperti satu face lagi di dalam face yang ini. Contoh ya, kita menggunakan face yang ini, kita seleksi, terus kita pilih insert face, kita drag. Ya, kita drag seperti ini. Nah, setelah kita drag, kita juga bisa mengekstrudnya. Kita pilih extrude, menambahkannya. Nah, dari sekian banyak objek ini, kita bisa membuat objek yang cukup kompleks dari kotak ini hanya dari satu kotak. Kalau teman-teman kita kemarin belajar membuat meja menggunakan banyak cube untuk diwujudkan menjadi meja, maka kali ini teman-teman bisa mengedit dengan satu cube untuk membuat objek-objek yang rumit. Ini juga terjadi juga untuk objek-objek yang lainnya ya, kayak misalnya silinder ya, kayak misalnya contoh kita coba silinder di sini. Nah, seperti ini. Ini juga sama seperti extrude yang lainnya. Jadi ini bisa di extrude ke atas. Extrude-nya ini juga bisa kita perkecil ukurannya. Kemudian kita insert face. Kemudian kita extrude lagi ke atas. Nah, kita bisa membuat objek-objek seperti ini hanya menggunakan satu objek saja ya. Objek-objek yang rumit ini kita hanya menggunakan dua tools ini, extrude dan insert face. Kemudian yang berikutnya objek toolsnya namanya adalah bevel. Apa yang bisa dilakukan si bevel ini? Oke, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan bevel ini. Ya, kita seleksi semuanya. Wait, seleksi dulu semuanya. Oke, cek. Oh, belum semuanya. Kita seleksi aja semuanya. Nah, kita seleksi semuanya. Shortcutnya A ya, teman-teman. Terus apa yang terjadi kalau kita bevel? Nah, bevel adalah memberikan satu face lagi di setiap ujungnya. Jadi akan lebih rapi di sini. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan mouse itu bisa menambahkan bevel ini lebih banyak lagi. Perbedaannya apa? Kalau kita lebih banyak menggunakan bevel, maka tampilannya akan lebih halus. Mari kita coba. Kalau kita menggunakan mouse, mouse saya malah bermasalah ya. Oke ya, jadi kalau teman-teman ingin menambahkan garis di sini, silahkan coba. Pada saat teman-teman menarik bevelnya, scroll di mouse Anda, silahkan diturunkan, maka dia akan menambah jumlah dari bevelnya, dan itu akan membuat objeknya akan semakin halus. Oke, setelah bevel, yang terakhir adalah tools namanya loop cut. Nah, loop cut. Loop cut ini adalah kita bisa menambahkan satu edges lagi
di tengah-tengah objek. Contohnya misalnya ini. Kita bisa melihat ada garis kuning. Kalau bentuknya kotak kayak gini, nah kalau kita klik, maka akan muncul satu edges yang bisa kita seleksi di sini. Ya, teman-teman. Misalnya kita mau memindahkan edges-nya, misalnya yang ini kita seleksi, kita mau pindahin. Nah, itu kita bisa ngedit seperti ini. Nah, oke. Karena kita sudah menambahkan edge di sini. Bagaimana kalau kita coba menambahkan di sini ya? Kita pakai loop cut lagi. Oke, kita klik aja di situ, kita berhasil menambahkan loop cut. Kita seleksi lagi edges yang ingin kita edit tadi. Oh, saya ingin menambahkan di sini. Saya ingin memajukan dan memutar sedikit misalnya. Nah, maka objeknya juga akan semakin kompleks. Jadi itu saja untuk latihan kita. Silahkan teman-teman membuat karakter Minecraft seperti ini ya. Kemudian setelah jadi di save dan file blendernya dikirim ke grup WhatsApp. Tidak perlu menggunakan skinnya, cukup figurnya saja menggunakan satu objek cube dan dibentuk seperti Minecraft ini. Gunakan fitur-fitur yang sudah saya ajarkan tadi, menggunakan bevel, menggunakan extrude, menggunakan loop cut, dan sebagainya. Setelah jadi, save filenya dan kirim file blendernya ke grup WhatsApp. Jangan lupa untuk bisa mengumpulkan tugasnya hari ini, dan jangan lupa absen di kolom komentar. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.